Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ulas Tuntas Channel. Pada kesempatan ini Ulas Tuntas akan membagikan prediksi soal tertulis atau soal CAT dalam seleksi PPS Panitia Pemungutan Suara serta jawabannya untuk penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2024. Jadi teman-teman diharapkan menyimak dengan seksama dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Soal 1. Apakah kepanjangan PPS itu? A. Panitia Perhitungan Suara. B. Petugas Pemungutan Suara. C. Petugas Pemilihan Suara. D. Panitia Pemilihan Suara. E. Panitia Pemungutan Suara. Jadi jawabannya adalah E. Panitia Pemungutan Suara. Soal nomor 2. Berikut jumlah syarat menjadi anggota PPS kecuali A. Warga negara Indonesia. B. Berusia paling rendah 22 tahun. C. Mempunyai integritas pribadi yang kuat, jujur, dan adil. D. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. E. Tidak menjadi anggota partai politik. Jawabannya adalah B. Berusia paling rendah 22 tahun. Soal nomor 3. Berapa jumlah anggota PPS di setiap kelurahan atau desa untuk saat ini? A. 9 orang. B. 11 orang. C. 7 orang. D. 3 orang. E. 4 orang. Jawabannya adalah D. 3 orang. Nomor 4. Kapan pemilihan langsung kepala daerah dilaksanakan serentak pada tahun 2024? A. Rabu 13 November 2024. B. Hari Rabu tanggal 27 November 2024. C. Hari Rabu tanggal 20 November 2024. D. Hari Rabu 4 Desember 2024. E. Hari Senin 16 Desember 2024. Jawabannya adalah B, yaitu hari Rabu tanggal 27 November 2024. Nomor 5. Syarat menjadi pantarlih pemilu 2024 kecuali A. Usia paling rendah 17 tahun. B. Berdomisili di wilayah kerja pantarlih. C. Mampu secara jasmani dan rohani. D. Minimal lulusan SMA atau sederajat. E. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu 2024. Jawabannya adalah E. Menjadi anggota partai politik peserta pemilu 2024. Soal berikutnya. Sebelum lanjut, jangan lupa like and comment dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan kalian lulus tes PPS serta dimudahkan rezekinya. Terima kasih. Nomor 6. Setelah memperbaiki dan mengumumkan daftar pemilih sementara atau DPS, kegiatan PPS ialah A. Mengumumkan daftar pemilih tetap. B. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih atau pantarlih. C. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara atau DPS. D. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara atau DPS. E. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK. Jawabannya adalah E. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK. Nomor 7. DPS atau daftar pemilih sementara disusun oleh siapa? A. PPS. B. Pantarlih. C. PPK. D. KPU kabupaten atau kota. E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah A. PPS. Nomor 8. PPS Pemilu 2024 dibubarkan paling lambat beberapa bulan setelah pemungutan suara. A. 1 bulan. B. 2 bulan. C. 3 bulan. D. 4 bulan. E. 5 bulan.
Jawabannya adalah B, yaitu 2 bulan setelah pemungutan suara. Nomor 9. Pantarlih bertanggung jawab kepada A. PPS, B. PPK, C. KPU Kabupaten atau Kota, D. KPU RI, E. KPU Provinsi. Jawabannya adalah A. PPS. Nomor 10. Berapa hari KPPS paling lambat dibentuk sebelum pemungutan suara Pilkada 2024? A. 8 hari, B. 14 hari, C. 20 hari, D. 25 hari, E. 31 hari. Jawabannya adalah B. 14 hari sebelum pemungutan suara Pilkada 2024. Nomor 11. Berapa jumlah anggota KPPS pemilu kada 2024 di setiap TPS? A. 6 orang, B. 7 orang, C. 8 orang, D. 9 orang, E. 10 orang. Jawabannya adalah B. 7 orang. Nomor 12. Berikut ini jumlah badan ad hoc pemilu 2024 kecuali A. KPPS, B. PPS, C. PPK, D. KPU, E. Pantarlih. Jawabannya adalah D. KPU. Nomor 13. Kapan pelaksanaan kampanye pada Pilkada 2024? A. 27 September 2024 sampai dengan 20 November 2024. B. 25 Oktober 2024 sama dengan 23 November 2024. C. 20 September 2024 sampai dengan 23 November 2024. D. 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024. E. 25 September 2024 sampai dengan 20 November 2024. Jawabannya adalah D, yaitu tanggal 25 September 2024 sampai dengan 23 November 2024. Nomor 14. Bagaimana formasi susunan keanggotaan PPS? A. 1 ketua dan 5 anggota dan 2 anggota kelurahan. B. 1 ketua dan 7 anggota dan 3 anggota kelurahan. C. 1 ketua dan 4 anggota. D. 1 ketua dan 3 anggota. E. 1 ketua dan 2 anggota. Jawabannya adalah E. 1 ketua dan 2 anggota. Nomor 15. Siapa yang membantu KPU Kabupaten Kota dalam pemutakhiran data pemilih? A. Pantarlih, B. Pantarlih dan PPS, C. Pantarlih, KPPS, PPS dan PPK, D. Pantarlih, KPPS, PPS, PPK dan pengawas pemilu, E. Pantarlih, PPS dan PPK. Jawabannya adalah E, yaitu Pantarlih, PPS dan PPK. Nomor 16. Daftar pemilih tetap pemilu 2024 ditetapkan oleh siapa? A. PPS, B. PPK, C. KPU Kabupaten atau Kota, D. KPU RI, E. KPU Provinsi. Jawabannya adalah C. KPU Kabupaten atau Kota. Nomor 17. Panitia pemungutan suara atau PPS dibentuk oleh siapa? A. PPS, B. PPK, C. KPU RI, D. KPU Kabupaten atau Kota, E. Bawaslu. Jawabannya adalah D. KPU Kabupaten Kota. Nomor 18.
Bagaimana susunan keanggotaan KPPS Pemilu 2024 di setiap TPS? A. 1 ketua dan 7 anggota. B. 1 ketua dan 7 anggota. C. 1 ketua, 1 wakil ketua dan 4 anggota. D. 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 sekretaris dan 4 anggota. E. 1 ketua, 1 sekretaris dan 4 anggota. Jawabannya adalah A. 1 ketua dan 6 anggota. Nomor 19. Berikut ini tugas dan wewenang ketua PPS kecuali A. Memimpin pemungutan suara di TPS. B. Memimpin kegiatan PPS. C. Mengawasi kegiatan KPPS. D. Mengendalikan kegiatan KPPS. E. Menandatangani daftar pemilih sementara DPS. Jawabannya adalah A. Kecuali memimpin pemungutan suara di TPS. Nomor 20. Berikut ini wewenang PPS kecuali A. Membentuk KPPS. B. Mengangkat pantarlih. C. Mengumumkan hasil perhitungan suara di setiap TPS. D. Membuka kotak suara di segel KPPS setelah pemungutan suara. E. Memastikan ketersediaan perlengkapan di TPS. Jawabannya adalah D, yaitu membuka kotak suara yang disegel KPPS setelah pemungutan suara. Nomor 21. PPS adalah panitia penyelenggaraan pemilu di tingkat apa? A. Kelurahan. B. Kecamatan. C. TPS. D. RT. I. Kabupaten atau kota. Jawabannya adalah A. Kelurahan. Nomor 22. Pantarlih dibentuk untuk membantu PPS dalam hal apa? A. Menghentikan suara A. Menghitung suara hasil pemilihan. B. Mendirikan TPS untuk pemilu. C. Melaksanakan pemutahiran data pemilih. D. Menyegel kotak suara. E. Menjaga kotak suara. Jawabannya adalah C. Melaksanakan pemutahiran data pemilih. Nomor 23. Siapa yang menandatangani berkas daftar pemilih sementara atau DPS dan DPS hasil perbaikan? A. Ketua Pantarlih. B. Ketua KPU Provinsi. C. Ketua KPU Kabupaten atau Kota. D. PPS. E. PPK. Jawabannya adalah D. PPS. Nomor 24. Pengawasan pemilu penting agar bisa terlaksana berdasarkan A. Asas pemilihan umum dan Perpu. B. Sistem proporsional terbuka. C. Asas penyelenggaraan negara yang baik. D. Prinsip kehati-hatian dan adil terhadap semua pihak. E. Sistem proporsional tertutup. Jawabannya adalah A, yaitu berdasarkan asas pemilihan umum dan Perpu. Terakhir nomor 25. Berikut contoh pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu kecuali A. Anggota Panwas membiarkan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota KPU. B. Melakukan tindakan yang melampaui batas wewenang. C. Memiliki keterpihakan terhadap salah satu peserta pemilu. D. Mengeluarkan pendapat yang mendukung salah satu peserta pemilu. E. Tidak memberitahukan pemilihannya pada orang lain. Jawabannya adalah E, yaitu tidak memberitahukan pemilihannya pada orang lain. Dan terakhir selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga teman-teman berhasil menjawabnya.